Mundur dari Ancol, si tuyul Ancol siap maju Pilgub DKI Jakarta 2024? Hahaha, edan bener, lah Ancol aja lu bikin rugi bandar terancam bangkrut, ngaca yul. Dari berita ini, dilansir dari Detik News, yaitu Ges Khalifah berencana maju Pilgub DKI 2024. Ges merasa kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan, ya. Anies Baswedan dalam 5 tahun mengubah Jakarta menjadi luar biasa. Namun yang paling mengesankan adalah berbasis keadilan sosial, kata Ges kepada wartawan pada Selasa 31 Januari. Ges menilai kepemimpinan berbasis keadilan di Jakarta harus dilanjutkan. Menurutnya Jakarta jangan sampai kembali dipimpin oleh sosok yang tak berpihak ke masyarakat. Ges ini adalah komisaris BUMD Pembangunan Jaya Ancol. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Ges adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Ges sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Setelah revitalisasi selesai. Jadi ada ditanami pohon lagi. Jadi mungkin gini loh. Banjir. Di Jadi Jakarta kalau pohon diterjang itu banjir. ada yang ditebang tapi ada yang ditanam lagi. Seperti dilansir dari laman liputan6.com, Ges Khalifah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol (BP) BUMD DKI Jakarta dan mengejutkannya, ia menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Ia bahkan siap maju lewat jalur manapun. Kata Ges pada Selasa 31 Januari, "Saya selalu siap lewat jalur partai atau jalur independen." Ges Khalifah siap maju menjadi gubernur untuk melanjutkan program peninggalan Anies Baswedan. Menurut Ges Khalifah, selama 5 tahun menjabat program Anies paham tata kelola Jakarta yang berbasis keadilan sosial. Ia berkata, sudah baik yang dilakukan oleh Pak Anies ya, terutama berbasis kepada keadilan sosial, sangat amat penting dalam melaksanakan tata kelola Jakarta, kata Ges Khalifah. Terutama menurut Ges problem air bersih, perumahan, hingga pendidikan masyarakat yang berbasis keadilan. Ges menilai orang yang tidak paham visi misi Anies saat menjabat bakal kesulitan untuk melanjutkan program yang ditinggalkan. Ges berkata, dalam kepemimpinan itu ada 2 hal, satu berbasis kepentingan masyarakat, satu lagi bisa berbasis kepentingan pengusaha. Anies mampu menyeimbangkan kedua hal itu, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Hahaha. Kendati mengaku siap maju Pilgub Jakarta 2024, Ges Khalifah belum pernah berkomunikasi secara resmi dengan parpol manapun. Ia berkata, secara berseloroh sering ya kepada teman-teman di partai, tapi kalau keseriusan sih belum, kata dia. Ini tuyul kok berani-beraninya maju nyakup di DKI Jakarta. Mimpi lu ketinggian Yul. Asli ya, saya baca berita ini benar-benar ngakak-ngakak. Kalau dulu tuyul itu dipelihara untuk membuat pemiliknya kaya, karena tuyul punya kemampuan mengambil uang orang tanpa terdeteksi. Kalau sekarang tuyul ini malah yang dibuat kaya oleh pemiliknya. Ia diberikan jabatan sebagai komisaris PT Ancol dengan gaji yang sangat fantastis. Kalau dulu tuyul membuat orang yang memperkerjakannya kaya, sekarang tuyul malah membuat tempat ia bekerja hutang 1,4 triliun rupiah. Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Thomas Trikasih Lembong, mengungkapkan utang Ancol kini sudah tembus 1,4 triliun rupiah. Utang tersebut membengkak akibat dampak pandemi COVID dan minimnya inovasi bisnis perusahaan. Gimana nggak hutang 1,4 triliun? Gimana tidak minim inovasi perusahaan kalau tuyul yang bekerja di PT Ancol tidak pintar memburu uang seperti tuyul pada umumnya? Ya mungkin tuyul juga pengen mengikuti perkembangan zaman. Bosan dong kalau terus-terusan mengumpulkan uang untuk sang tuan? Masalah Ancol jadi hutang 1,4 triliun itu tidak masalah untuk sang tuyul. Karena sang tuyul sekarang jualan jasa bazar biar sang tuan makin terkenal dan sekarang bisa nyapres. Kalau dulu uang raib oleh tuyul, sekarang tuyul jualan jasa agar borok-borok sang tuan yang raib atau minimal teralihkan oleh pengalian isu si tuyul. Terbuktikan sekarang, tuan sang tuyul sudah jadi baca pres dari partai Genderuwo Brewok. Lah kok si tuyul yang gak tahu diri ini mau nyago pula jadi DKI 1? Coba ngaca deh Yul, bisa-bisa APBD DKI itu lu sedot sampai habis. Sebelumnya, memang diketahui Ges Khalifah ini mengundurkan diri menjadi komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol untuk fokus membantu kemenangan baca pres Nasdem Anies Baswedan. Ia mengaku sudah bersurat kepada PJ Heru pada awal Januari.
Nah, terkait hal tersebut, PJ Heru mengatakan sudah menerima surat pengunduran diri dari Case. Namun ia belum mengetahui siapa pengganti relawan pendukung Anies tersebut. Sampai kapan sih Jakarta diacak-acak oleh orang-orang macam pendukung Anies ini? Mau jadi apa negara ini kalau memang orang ini pada akhirnya bisa jadi pemimpin? Aduh, tobat, najis, gak mau aku tuh. Bagaimana menurut Anda? Memang banyak banget masalah dalam penyelenggaraan balapan ini. Mulai dari hitung-hitungan investasinya yang nggak jelas. Kecurigaan adanya lebih bayar komitmen fee ke panitia penyelenggara. Terus tempat penyelenggaraan sampai terburu-burunya pembuatan sirkuit balap yang bikin resah. Ketika orang yang punya ambisi politik khususnya mau nyapres, lantas punya persoalan hukum yang akan diproses, biasanya pendukungnya teriak, ini kriminalisasi, ini penjegalan, Anies bakal disikat. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah BP BUMD angkat suara soal surat pengunduran diri yang dilayangkan Komisaris Ancol Kees Khalifah pada awal 2023 lalu. PLT Kepala BP BUMD Fitria Rahadiani mengatakan surat pengunduran diri salah satu loyalis Anies Baswedan ini akan dibahas terlebih dulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Ia berkata, terkait pemberhentian atau pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan aturan yang berlaku ya dan akan diputuskan dalam RUPS. Anak buah PJ Heru ini bilang RUPS tersebut baru akan digelar di tanggal 1 Februari 2023 mendatang. Dari undangan rapat yang diterima tribunjakarta.com, RUPS pada awal Februari mendatang itu akan membahas soal persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Setelah 3 bulan ditinggal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang purna tugas 16 Oktober 2022, Komisaris Ancol Kees Khalifah akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menyebut surat pengunduran dirinya itu sudah diserahkan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta pada awal 2023 lalu. Walau demikian ia mengaku hingga saat ini belum ada balasan yang diberikan PJ Heru terkait pengunduran dirinya itu. Dan hingga saat ini Kees masih berstatus sebagai Komisaris Ancol. Apakah ini cara si Tuyul mau kabur dari gelaran Formula E yang dulu dibangga-banggakannya? Karena sudah terlanjur diproses KPK, membuat banyak kontroversi di gelaran Formula E. Lalu dia mau kabur gitu aja? Nggak mau tanggung jawab? Enak aja loh. Nggak semudah itu Ferguson. Konon kabarnya sejak 2 Januari dia sudah mengajukan untuk mundur dari Komisaris Ancol. Tapi kok PJ Heru belum menyetujui? Pastilah. Tapi kok PJ Heru belum menyetujui? Apa mungkin ini cara PJ Heru menangkap si Tuyul Ancol agar nggak kabur? Masukin ke botol gelaran penuh jebakan yang namanya Formula E. Enak aja mau kabur. Utang Jakprono masih miliaran ke Ancol. Saya melihat bagaimana orang ini yaitu Kees Khalifah benar-benar menjadi congornya Anies ya. Ia kerap berkata-kata kasar di Twitter, tapi ketika dibalas kok kerjaannya cuma ngeles dan kabur. Emang tipikal dari para pendukung Anies, memang pendukung Anies gak ada otak. Gak heran Kees ini menjadi kaki tangannya Anies, karena memang pola pikirnya sama dengan junjungannya. Membuat banyak masalah di DKI Jakarta, tapi ketika dimintai pertanggungjawaban, dia malah kabur dengan meninggalkan beribu banyak alasan. Ya kira-kira beginilah tipe orang yang memang diberikan jabatan dan dikasih gaji yang gede banget meskipun dia jarang memakai otaknya untuk berpikir secara logis. Sampai kapan Jakarta diacak-acak oleh orang macam pendukung Anies ini? Mau jadi apa negara ini kalau memang orang ini pada akhirnya bisa jadi pemimpin? Sudah benar jika dia mengundurkan diri dari Komisaris Ancol. Tapi saya pesan ya, jangan sampai dia keluar sebelum gelaran Formula E digelar. Karena tentu saja hal itu akan mempermalukannya. Karena dijamin sepi sih ya. Karena memang pola pikirnya sama dengan junjungannya. Licik dan culas juga gak mau bertanggung jawab atas masalah yang ia buat. Kalau kita ingat-ingat kata-kata dari Om Prabowo yang mengambil pepatah Cina, jadi pemimpin hal yang sangat penting. Karena menurut Prabowo yang ambil dari pepatah Cina itu, ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kalau kita lihat Ancol itu amburadul, maka itu yang mimpin adalah orang-orang licik macam Tuyul Ancol. Dan liciknya Tuyul Ancol itu karena junjungannya yang dibangga-banggakannya adalah si Anies Baswedan, yang merupakan sosok yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan, meskipun itu harus menggunakan politik identitas. Jadi bagaimana menurut Anda?